Salam Indonesia, Anda tentunya sudah sangat familiar dengan jenis buah ini. Rasanya yang sangat enak dan manis menjadikan buah kelengkeng banyak disenangi. Tapi coba lihat, buah kelengkeng yang satu ini memang berbeda. Bentuknya yang besar seperti bola pingpong menjadikan kelengkeng ini dinamakan kelengkeng pingpong. Adalah Isto Suwarno yang saat ini tengah merintis membudidayakan kelengkeng pingpong sejak 8 tahun lalu. Jadi semula saya mendapatkan bibit biji kelengkeng pingpong ini dari Vietnam. Yang namanya tanaman perawatan ini yang menentukan. Perawatan dengan cara pendangiran seperti ini, pegai saya rutin dengan pendangiran, pemupukan kurang lebih 3 bulan sekali dengan pupuk kandang, pendangiran, penyiraman. Kalau musim kemarau tentunya memang kelengkeng pingpong harus disiram setiap sore. Terus daun-daun ini juga perlu pupuk. Pupuknya kami menggunakan pupuk organik. Sementara ini kami menggunakan dari produk NASA karena memang kayak cocok untuk kelengkeng pingpong. Jadi faktor pemeliharaan nomor 1. Jadi masalah usia 3 tahun berbuah, pertama yang penting bibit kelengkeng pingpong yang sudah siap dijual ini dengan usia 3 bulan. Untuk pemeliharaan secara rutinnya saya pakai pupuk NASA seperti ini, POC dengan tambahan hormonik. Ini pegawai saya, namanya Pak Sanijo, yang sehari-hari untuk ngurusi kebun bibit kelengkeng pingpong. Ya, ini secara rutin dia sudah menggunakan pupuk Power Nutrition untuk pembuahan kelengkeng pingpong. Yang kelengkeng pingpong itu imitnya dikira buahnya tipis, bijinya besar. Tapi ternyata dengan pemakaian pupuk Power Nutrition tidak, sudah terbukti dagingnya cukup tebal. Saya kira ini yang sehari-harinya Pak Sanijo yang ngurusi, yang pupuk, silahkan untuk ditanya. Ya, ini benar apa yang katakan Pak Isto. Ini setiap untuk mempercepat pemupusan dan pembungaan, setiap 1 bulan sekali kita kasih Power Nutrition. Dengan begitu bunga akan semakin cepat mekar, dan untuk menjadi pentil atau apa itu ya, menjadi pentil itu sangat kuat, tidak mudah rontok, sehingga untuk kualitas buah makin banyak dan daun kelihatan segar sekali. Wah, dampak terhadap buahnya itu sangat mengherankan. Saya juga kemarin terkejut, dulu itu setiap buah itu diambil itu kok memang agak tipis, tapi setelah pakai Power Nutrition itu buahnya kelihatan tebal dan makin halus. Setelah dikupas dagingnya sangat tebal sekali. Masih muda Pak ya? Sangat beda dengan sebelum memakai Power Nutrition. Jika perawatan telah rutin dilakukan, tentunya balasan yang diberikan tanaman kelengkeng pingpong pun tak tanggung-tanggung. Dompolan-dompolan kelengkeng akan senantiasa tumbuh menghiasi pohon kelengkeng Anda. Terasa tercinta dimanapun Anda berada. Saat ini kita berada di kediaman Bapak Insinyur Ardi Nugroho, di mana beliau akan menyampaikan pengalaman beliau tentang berbudidaya dan merawat tanaman kelengkeng pingpong. Baik, jadi begini Pak Riza, awal muasalnya saya tertarik kelengkeng ini dari distributor NASA yang bernama Pak Isto yang di Prambanan itu. Kemudian saya tertarik, saya mencoba membeli di sana dan saya coba budidayakan, dan saya cukup banyak waktu itu belinya ya. Ada beberapa batang, ada yang di polybag, ada yang sudah siap berbunga dan seterusnya. Dan salah satunya ini yang saya tanam dari beliau yang sudah siap berbunga waktu itu. Saya tanam di tanah, kemudian saya pupuk dengan pupuk NASA, hasilnya luar biasa. Ya, jadi ternyata buahnya
Coba bisa Anda lihat, sangat lebat sekali dan hampir setiap ujung ini keluar buahnya. Ini berapa tahun ini umurnya Pak? Ini ditanam di tempat saya kurang lebih 2,5 tahun. Dari polybag itu Pak? Ya, kalau dari Pak Isto kurang lebih umur 1,5 tahun. Ya, jadi ini umur 3,5 sampai 4 tahun umur tanaman ini, dan di sini sudah berbuah 3 kali ya, dan bahkan ini pernah saya cangkok 1 kali ya. Cukup menarik tanaman ini karena rajin sekali berbuah ya, di pot saja bisa berbuah, kemudian masih kecil kalau mau dipaksakan pun juga mau berbunga, ketika masih di polybag pun bisa keluar bunga. Ini yang luar biasanya. Jadi Pak, ya? kok menurut pengamatan saya tidak memerlukan lahan yang lebar ya, di tritisan rumah, kemudian di pot, kemudian di tempat-tempat yang sangat terbatas lahannya itu mampu tumbuh. Apalagi kalau di tritisan rumah, dia tinggi di atas genteng, cukup matahari dia akan langsung subur sekali. Bisa untuk hiasan, karena buahnya eksotik ya. Ya, sebesar bola pingpong, dan 1 dompol ini bisa buahnya jumlahnya bisa 40 butir. Dan 1 kilo kurang lebih ya sekitar 40 biji. Jadi 1 dompol ini bisa mencapai berat 1 kilo. Ini berarti tidak mengenal musim Pak untuk tidak mengenal musim berbuahnya ya? Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini keluar buah, kemudian di sudut lain ini keluar trubus daun ya, sekaligus trubus bunga ya. Ya, di bagian sebelah sana. Kemungkinan karena pupuk NASA, kemungkinan besar ya. Itu selain buah yang sudah mulai menua, ini ada trubus daun. Kemudian ada trubus bunga. Jadi vegetatif dan generatif bisa bersamaan waktunya. Untuk perawatan dengan menggunakan NASA ini biasanya bagaimana Pak? Apakah dicampur dengan pupuk makro? Perlakuannya berbeda. Kalau untuk kelengkeng yang masih di polybag seperti ini, ya, di polybag seperti ini cukup hanya dengan super NASA saja sudah cukup. Ya, 2 sendok super NASA, kasih 1 ember air, kemudian Anda gemborkan atau Anda siramkan ke polybagnya. Dari atas tidak apa-apa, kena daunnya juga itu sangat pengaruh, itu cepat sekali trubus, Pak. Ya. Tetapi kalau sudah tertanam di tanah atau di pot yang sudah cukup besar, ya, sudah mulai akan dibuahkan, ini kita sudah mulai menggunakan pupuk makro. Para pemirsa NASA, untuk membuahkan tanaman kelengkeng ini formulasi pupuknya cukup sederhana. Ini ada urea ya, 46%. Ini saya beri kurang lebih 2 sendok, Pak. Ya, ini. Ya, 2 sendok. Kemudian saya tambahkan KCl 1 sendok. Ya, sekitar sini. Kemudian TSP 1 sendok. Ya, dan kapur 1 sendok. Kapur dolomit, Pak. Ini kapur pertanian. Ya, kemudian saya beri super NASA ini 1 sendok. Nah, ini adalah ramuan saya untuk penyiraman tanaman yang akan kita buahkan. Nah, lalu kita larutkan dalam air. Kita larutkan dalam 10 liter air. Nah, ini kita pakai untuk penyiraman di sekitar tanaman. Idealnya untuk menyiram ini mulai dari pusat batang sampai daun terluar dari tanaman itu. Semakin banyak airnya semakin baik, karena dia akan semakin rata. Nah, baik, jadi pemirsa NASA, setelah campuran pupuk yang kita bikin ini jadi, ini langsung kita siramkan ya, sekitar batang, dari pusat batang sampai daun terluar. Ini merupakan daerah perakaran yang akan optimal kalau kita beri pupuk. 1 ramuan ini khusus untuk 1 batang tanaman. Ya, bisa Anda ulang 1 minggu sampai 2 minggu sekali. Jadi memang dosisnya cukup tinggi. Tetapi Anda bisa melihat buahnya yang luar biasa, bahkan vegetatif dan generatifnya bisa bersamaan. Lebih cepat mau cepat, nggak boleh seperti ini. Jadi dari pusat batang, cari daun terluar, turun ke bawah, cari diameternya, itu adalah areal perakaran yang bisa optimal penyerapan pupuknya. Pemirsa NASA, ini adalah sebagian dari tanaman milik Bapak Ardi Nugroho yang berada di
halaman rumahnya. Nah, nanti kita akan diajak bersama Pak Ardi untuk melihat langsung ke lapangan di mana Pak Ardi ini mempunyai banyak macam dan jumlah tanaman kelengkeng pimpong yang lain. Baik pemirsa NASA, kita sekarang berada di lahan kebun saya di daerah Sayegan, ya, di daerah Margo Agung. Ini lahan beberapa jenis tanaman, buah langka, ya salah satunya adalah tanaman kelengkeng pimpong. Dan di sebelah saya ini tanaman ini adalah cara perbanyakan dari tanaman kelengkeng pimpong. Ini disebut dengan sambung susu, ya. Jadi ini polybag ini adalah tanaman kelengkeng lokal dari biji, ya. Kemudian kita susupkan kita belah, ya, kita susupkan di tanaman kelengkeng pimpongnya. Ya. Nah, nanti setelah umur 2 bulan kurang lebih, nanti kita potong indukannya, ya, indukan kelengkeng pimpongnya, nanti ini akan ikut ke kelengkeng lokalnya. Nah, ini sudah jadi. Kalau untuk efek pemupukan yang dilakukan seperti tadi itu Pak, Ya. itu berapa hari Pak biasanya nampak dari tanaman yang 2 minggu sudah kelihatan trubusnya. Oh iya, 2 minggu, 2 minggu sudah kelihatan trubusnya. Itu pada tanaman yang masih di polybag juga seperti Juga itu. begitu, bahkan di polybag pun dengan pupuk yang ramuan tadi pun bisa keluar bunga di polybag itu. Ini yang cukup mengherankan. Ini sudah mulai kelihatan calon-calon buahnya. Ini kelengkeng Diamond River. Ya, jenis lain, bukan kelengkeng pimpong. Coba Anda lihat, dia juga sangat rajin berbunga, ya, hampir setiap ujung-ujungnya. Ini calon bunga ini. Ya. Ini beberapa ujung, ini juga calon bunga, banyak sekali calon bunga ini. Ini efek dari pupuk Supernasa. Ya, Supernasa. Ya, kelebihan dari Supernasa itu selain pembungaan juga trubus vegetatifnya, daun mudanya. Jadi trubus daun muda sekaligus trubus bunga. Ini kelebihan dari Supernasa. Kalau memakai power nutrisi banyak bunganya, tapi vegetatifnya kurang. Setiap 2 minggu sekali kita semprot NASA dan hormon. Per tangki yang kapasitas, saya pakai yang tangki kecil, ya. Biar tidak terlalu capek, 6 liter itu 2 tutup NASA, setengah tutup hormon. Kemudian setengah tutup aero. Itu yang sering kita lakukan. Dari Sleman, Yogyakarta, reporter Syahriariza dan kameramen Agus Budi melaporkan. Salam NASA.